kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga pekan ini, di mana kondisi Bapak Ibu semua kiranya berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang sehat ya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menaikkan pujian dari PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu Tanpa Kabut yang Pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atlas nyala membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, badai turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kebaktian rumah tangga saat ini kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Tema KRT hari ini adalah menderita karena kebenaran tetapi tetap setia. Dalam bacaan kita yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Jika sudah dapat, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang mengingat kami, bahkan tetap peduli terhadap kami masing-masing. Kami dalam setiap perjalanan hidup tentu mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tetapi kami di dalam Tuhan, terlebih ketika pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa hendak hadir untuk berbagi rasa atau bersolidaritas dengan kami di tengah-tengah kesulitan kami. Nah, karena itu ya Bapa, hanya kepadamu-lah penolong dan penghibur kami yang setia, kami dapat hadir, datang, dan bersekutu. Bahkan hanya kepadamu-lah kami dapat mencurahkan setiap perasaan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskan dan penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami memiliki waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga pengenalan akan Tuhan membuat kami mampu bangkit, melangkah, dan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menapaki kehidupan yang tetap Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, curahkanlah karya kasih-Mu terhadap pelayan-Mu yang hendak menyatakan firman, dan curahkan juga karya Roh-Mu kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan, sehingga makna perenungan firman dalam kebaktian rumah tangga saat ini menjadi sumber kekuatan baru yang meliputi kami untuk tetap melangkah dalam kebenaran, keyakinan, dan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab kita yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada mereka, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan juga melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, perenungan KRT malam ini pertama-tama memberikan bagi kita sebuah pertanyaan. Kebahagiaan seperti apakah yang kita harapkan ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus? Sekali lagi, kebahagiaan seperti apakah yang kita harapkan, yang kita pikirkan ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus? Mungkin ada banyak jawaban, tapi pada umumnya orang berbicara tentang kebahagiaan itu berarti tentang tercapainya apa yang diinginkan, tentang kepuasan batin karena kita bisa menikmati segala sesuatu yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita membaca dalam firman Tuhan sebuah refleksi dari Rasul Petrus. Bagaimana Rasul Petrus memberikan paradigma yang baru tentang arti kebahagiaan bagi kita sebagai pengikut Yesus. Walau kita pun mungkin menghadapi penderitaan, tapi di dalamnya ada kebahagiaan yang sejati. Ayat 13 bacaan kita mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Rajin berbuat baik artinya terus-menerus berbuat baik dalam keadaan apapun dan di hadapan siapapun juga tetap berbuat baik. Dengan kita berbuat baik dikatakan kita boleh mengubah keadaan. Orang-orang yang menerima kebaikan pastilah akan merasakan bagaimana indahnya, bagaimana menyenangkannya menerima kebaikan.
Sehingga kebaikan itulah yang bisa mengikis, yang bisa menghilangkan potensi kejahatan dalam dunia ini. Karena kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan pernah usai. Seorang pengikut Yesus, dia tidak mendahulukan kepentingannya. Seorang pengikut Yesus, dia tidak berpikir lebih dulu bagaimana ia bisa beroleh keuntungan, bagaimana dia bisa merasakan kesenangan. Tetapi yang lebih utama didahulukan adalah bagaimana ia bisa menyenangkan hati orang lain. Nah, inilah kebahagiaan yang sejati yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan tidak hanya itu, tapi ketika kita juga harus mengambil konsekuensi, ada penderitaan di sana, ada penderitaan pada jalan yang kita tempuh, ada penderitaan pada ruang yang kita pilih dalam hidup ini. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap iman kita? Apakah kita mundur ataukah kita tetap setia? Bahkan apakah kita rela mengambil jalan penderitaan itu demi orang lain? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang hal ini saya teringat salah satu kisah dari Raja Salomo. Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan, dan bagaimana Salomo menunjukkan hikmat itu bekerja menyelesaikan banyak persoalan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 disebutkan ada 2 orang perempuan datang kepada Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Yang satu berkata, ini anakku. Yang lain juga berkata, ini anakku. Kita tahu jalan ceritanya, bahwa ibu yang satu tidak sadar menindih anaknya waktu tidur sehingga anaknya mati. Lalu ia menukar anaknya dengan anak ibu yang lain. Maka ibu yang lain itu ketika tahu bahwa bukan anaknya, terjadilah pertengkaran itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana Salomo menyelesaikan masalah ini? Dengan hikmat dari Tuhan, kemudian Salomo memerintahkan pengawalnya untuk membelah anak itu menjadi 2. Tetapi ibu yang asli berkata, berikan saja bayi itu kepada ibu yang lain. Di sini kita melihat bahwa ibu yang benar merelakan apa yang harusnya ia miliki, bahkan anaknya sendiri, agar tidak ada korban lain. Dan tetap ibu ini bisa melihat anaknya tumbuh besar. Di sini kita melihat bahwa sering terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita diberhadapkan dengan situasi yang pelik. Kita yang benar, kita yang berhak, tapi kadang kita harus mengalah demi terciptanya kedamaian. Kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap mau menang dalam situasi itu, mungkin akan terjadi pertikaian dan akan ada banyak korban di dalamnya. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Disinilah Petrus menyampaikan sebuah refleksi tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan yang sejati sebagai murid Yesus bukan ketika kita mempertahankan apa yang harus kita miliki, ketika kita ngotot, kita menuntut bahwa sesuatu harus kita terima, tapi bagaimana kita merelakan, bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik agar terciptanya kedamaian. Walaupun ada risiko kita menderita, kita rugi di dalamnya, tapi itu tidak menjadi persoalan. Mengapa? Karena yang kita cari bukan kemenangan diri, bukan kepuasan diri, tetapi bagaimana kita tetap menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi orang percaya. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Apakah sering kita menuntut, apakah sering kita memaksakan kehendak kita hingga terjadi pertikaian, hingga hilangnya kedamaian dalam hidup ini? Mari kita ubah pola hidup kita. Kita harus rela untuk mengalah untuk kebaikan. Kita harus rela menanggung risiko, walaupun kita harus menderita karenanya. Dengan demikian, kita boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Ingat, bukan menyenangkan hati kita, diri kita, bukan juga menyenangkan
orang lain tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan selalu menghendaki bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran walaupun ia harus menderita. Tuhan menginginkan melihat anak-anaknya tetap ada di jalan yang benar, ada dalam jalan yang lurus, ada pada koridor yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimanapun juga yang terjadi, kita harus tunjukkan bahwa kita setia dalam kebenaran walaupun kita harus menderita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bagaimana kita menunjukkan kita tetap setia walau kita menderita. Kita tetap setia walau mungkin apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, walaupun secara manusiawi kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan yang kelak akan kita terima jauh lebih berharga dari kebahagiaan yang mungkin kita bisa dapatkan di dunia ini. Kebahagiaan yang kelak akan kita rasakan jauh lebih berharga daripada kita mengejar sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Kenikmatan sementara tapi berujung pada ketidakharmonisan, berujung pada pertikaian, pada perseteruan, itu akan mendukakan hati Tuhan. Marilah kita lakukan itu dengan keluarga kita, kakak beradik, dengan tetangga, dengan teman, sahabat, rekan kerja kita. Baiklah kita mengambil jalan yang benar, kita tetap mempertahankan bagaimana kita hidup lurus dan selalu siap untuk menderita, untuk berkorban demi damai sejahtera, demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Dari sanalah sekali lagi kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah maka berangkat dari ayatnya yang ke-15, kita harus menjaga diri kita dari berbagai macam tantangan itu dengan menguduskan Kristus di dalam hati kita, ya. Menjaga diri kita sesuai dengan ajaran, sesuai dengan perintah Tuhan yang kita ketahui semua. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita mampu untuk menghalau berbagai macam tantangan, cobaan, ujian yang datang akhirnya dalam kehidupan kita. Ayat ke-16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kita katakan semua itu menjadi ujian kita. Kita katakan itu semua menjadi tantangan kita. Ketika datang pada saatnya, semua ujian dan tantangan tadi, bahkan ketika ada pun orang-orang yang hendak menjatuhkan kita, mereka semua akan terhalau dengan sendirinya karena kita memiliki proteksi, kita memiliki pertahanan yang baik, karena kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Mereka semua akan malu pada saatnya. Kenapa? Karena kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mampu melaluinya, kita mampu untuk menghadang situasi-situasi tantangan dan ujian itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa ada saja dalam kehidupan kita situasi yang hendak memancing kita. Itu yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada saja situasi yang menguji kita untuk melakukan hal yang sama mungkin seperti yang mereka sudah lakukan kepada kita. Pertanyaannya, lalu apa bedanya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita semua dengan mereka yang melakukan hal tidak baik itu, hal keji itu terhadap kita. Tema perikopnya, menderita dengan sabar. Bapak Ibu, mendapatkan tekanan itu jangan dibalas dengan apa yang mereka lakukan seperti mereka lakukan terhadap kehidupan kita, ya. Menderita dengan sabar mengajak kita pun untuk tetap setia dalam ajaran Tuhan. Ayat ke-17 dengan sangat jelas, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat, gitu ya. Saya pikir sudah jelas panggilan kita adalah untuk terus mendatangkan kebaikan bagi siapapun, ya, yang saat ini kita sedang berelasi. Kita mau terus menjaga hubungan baik kita dengan semua orang itu. Oleh karenanya janganlah kita terpancing untuk melakukan hal yang serupa. Pada KRT kali ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tetap setia, ya, menghadapi penderitaan itu. Tetap setia untuk tidak melakukan hal
yang tidak baik itu. Tetap setia untuk mengedepankan nilai dan ajaran yang sudah Tuhan berikan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks Petrus yang lain, bahwa hidup orang Kristen adalah untuk terus mengedepankan nilai kasih, meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang saat ini mungkin tidak kita harapkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan pada saat ini untuk tetap terus menjaga panggilan kita, mengedepankan nilai dan ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang berat, tetapi kiranya semua itu tidak menjauhkan kita ya dari panggilan kita untuk menghadirkan kebaikan. Jangan melakukan hal yang sama karena kita berbeda. Bukan dalam maksud sombong kita mengatakan itu, tetapi kita mau mengatakan bahwa kita berbeda dengan mereka, oleh karenanya kita tidak melakukan hal yang serupa seperti yang mereka lakukan kepada kita. Pesan ini menurut saya mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk terus menjaga panggilan kita. Panggilan kita adalah juga untuk menderita, sehingga oleh karenanya kita mau tetap tekun, mau tetap setia sesuai dengan tema kita pada saat ini. Menderita karena kebenaran, tetapi tetap setia. Jagalah panggilan kita untuk selalu setia menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan itu, berbagai macam ujian-ujian tadi. Kita percaya kita mampu menghadapi mereka, kita percaya kita mampu menghadapi tantangan itu, kita percaya kita mampu menghadapi situasi itu. Dengan demikian kita akan melaluinya dalam kesukacitaan, karena kita tidak melakukan hal seperti apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Terima kasih Pak Pendeta Yoga dan Pak Pendeta Sens atas firman-Nya. Jemaat Tuhan, kalau kita mau melihat teks yang kita baca ini, yang menarik adalah ketika Rasul Petrus membahas tentang menderita dengan sabar, maka di saat yang sama Petrus hendak menunjukkan bahwa daya kekuatan kenapa kok kita mampu atau punya pemahaman tentang penderitaan tetapi sabar untuk menderita, atau bahkan mengalami sebuah kegembiraan di tengah-tengah penderitaan, karena Petrus mau mengatakan bahwa kuncinya adalah ketika roh itu menjadi daya kesetiaan Allah yang hadir bersama-sama dengan manusia untuk membenarkan tindakan kebenaran yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, maka di saat yang sama Allah sebetulnya sedang bersolidaritas dengan tindakan kebenaran yang dilakukan oleh manusia, walaupun ketika manusia melakukannya, ia mengalami penderitaan. Karena kalau kita lihat ayat 17, lebih baik menderita karena berbuat baik. Kenapa kok begitu dikatakan oleh Petrus? Karena kekuatannya adalah ketika kita melakukan sebuah kebaikan, walaupun kita menderita, tetapi dalam kebaikan itu terpancar kebenaran yang di dalamnya Allah hadir beserta dengan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ketika Petrus hendak mengatakan tentang bagian penderitaan ini, maka di saat yang sama dia mau membahas atau mengingatkan kepada pembacanya, termasuk kita, tentang peristiwa Nuh. Nuh adalah seseorang yang dipercayakan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera besar karena akan ada air bah yang akan dinyatakan oleh Allah. Nuh dan beberapa dari anggota keluarganya memilih untuk setia membangun bahtera itu. Walaupun kalau kita mau mengingat kisah Nuh, ketika Nuh membangun bahtera itu, ia mengalami banyak sekali cobaan, godaan, dan tantangan dari lingkungan di sekitar Nuh. Ada yang menghinanya, ada yang mengolok-oloknya, tidak sedikit yang mendiskriminasi tindakan yang dilakukan oleh Nuh. Bahkan Nuh tidak jarang diledek oleh orang-orang yang saat itu melihat Nuh membangun bahtera di tengah-tengah daratan, jauh dari bibir pantai. Nah, tetapi Nuh memilih untuk setia melakukannya karena dia yakin di tengah-tengah penderitaan yang dialami, maka ada karya Tuhan yang sebetulnya mau dinyatakan melalui tindakan Nuh. Sehingga Nuh di dalam kesetiaannya, Nuh juga di dalam ketekunannya tetap membangun bahtera itu sampai selesai dan jadi, dan akhirnya benar
Nuh dan beberapa orang selamat. Kalau dalam teks ini dikatakan 8 orang selamat karena kesetiaan Nuh pada Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika Nuh tidak setia? Dan dia lebih mendengarkan apa kata orang di sekitarnya. Bukankah akhirnya Nuh juga ikut dalam derita air bah? Bahkan dia juga mungkin tidak selamat dan tidak kita kenal kisahnya sampai dengan sekarang karena ketidaksetiaannya. Nah, maka jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, penderitaan dan kegembiraan, sukacita dan kesedihan kadang-kadang ditentukan oleh orang lain di sekitar kita. Kita merasa kita mampu menjalani hidup seperti apa adanya kita sekarang ini. Tapi seringkali lingkungan sekitar kita yang seringkali mengubah paradigma dan pola berpikir kita, seolah-olah yang kita lakukan sekarang atau yang kita alami sekarang adalah sebuah penderitaan dan seharusnya tidak terjadi. Rasanya itu umum terjadi. Contoh, saya cukup kecewa sebetulnya ketika melihat beberapa berita di mana beberapa kota yang banyak orang mengantri untuk masuk mall dengan banyak alasan, mengatakan bosan dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka harus mengantri padat untuk mungkin rekreasi di mall itu. Menurut saya dalam konteks kita sekarang ini, rasanya belum tepat untuk keluar sekarang atau bahkan jalan-jalan sekarang. Ya, saya yakin Anda dan saya bosan. Tetapi ini yang terbaik, yang diminta. Sehingga kita mampu dan terlibat berpartisipasi untuk memutus mata rantai persebaran virus COVID-19. Bukankah dalam proses ini kita butuh ketekunan? Mungkin kita diledek, ngapain di rumah terus, bosan, penyakitnya nggak ada di sini dan sebagainya. Tapi jangan salah, dengan ketekunan kita melakukannya, maka ada karya besar yang sebetulnya terjadi. Ketika membahas Nuh, saya juga mengingat ada satu mungkin mainan anak-anak ya. Cuma waktu saya kecil saya nggak bisa main ini gitu ya, oleh karena satu dan lain hal gitu. Ketika saya sudah punya tabungan, saya mencoba untuk beli Lego, namanya Lego arsitektur. Ini saya udah punya kurang lebih beberapa bulan yang lalu, cuman belum sempat dimainin karena nggak punya belum punya waktu yang cukup banyak. Saya dalam masa-masa ini mencoba untuk merakit sebuah arsitektur Lego. Kalau sekarang Bapak Ibu Jemaat Tuhan lihatnya sudah jadi. Tapi kalau waktu masih dalam bentuk serpihan-serpihan bahan, mungkin akan rumit lihatnya dan tidak mudah. Tetapi saya mencoba untuk memilih belajar bertekun, membangunnya pelan-pelan. Kalau salah dibongkar lagi, terus dilihat posisinya benar apa tidak, dengan ketekunan. Ketika bermain ini sudah selesai, sudah jadi. Memang waktunya cukup lama membangun ini, tidak sebentar. Tapi ada kegembiraan tersendiri ketika sudah selesai. Dan akhirnya bisa dilihat dan saya merasa bangga. Oh, saya bisa juga ternyata ya bangun ini dan sebagainya. Nah, jemaat Tuhan, Anda dan saya sekarang diajak untuk punya ketekunan sebetulnya. Ya, kita menderita, betul. Ada yang menderita karena pemasukannya tidak sebanyak biasanya, ada yang menderita karena di rumah terus bosan dan sebagainya, ya. Tapi dalam konteks ini yang harus kita jalani. Ingatlah peristiwa Nuh, di mana dia juga punya penderitaan ketika membangun bahtera Tuhan. Tapi penderitaannya tidak sia-sia. Anda dan saya diajak untuk punya pemahaman bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Roh Tuhan hadir ketika kita melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Kiranya Anda dan saya memiliki kesabaran yang sama, ketekunan yang sama, untuk setia melakukan dan mengerjakan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Sehingga karya Tuhan hadir dan kita mampu mengatakan bahwa kita bisa menderita dengan sabar karena kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita. Sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan nats persembahan kita yang terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyatakan syukur kita dengan menaikkan pujian NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dalam doa sekaligus membawa syafaat kita malam ini. Kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui perenungan firman Tuhan pada KRT minggu ini, kami melihat bahwa penderitaan menjadi ruang di mana kami menyatakan kesetiaan. Dan kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena melalui penderitaan, kami belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang hidup dalam kebenaran. Biarlah segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini membentuk dan menempa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi-pribadi yang semakin tabah. Dan kami pun percaya bahwa segala sesuatu memiliki maksud dan rencana Tuhan yang indah. Begitupun atas setiap persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kami alami. Ajar kami untuk berpegang teguh kepada Kristus, karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat. Tuhan juga yang memberi selalu bagi kami hikmat dan kekuatan untuk tetap berjalan menapaki segala rancangan Tuhan dalam hidup ini. Ya Bapa, kini kami berdoa bagi persembahan yang telah kami himpunkan, bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kami memberikan sebagian kepadamu Tuhan. Kiranya berkat yang telah kami terima, yang kami persembahkan kepadamu, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dapat dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan melalui gerejamu. Ya Bapa, malam ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini tidak dapat berhimpun bersekutu dengan kami dalam ibadah KRT digital streaming ini. Ada banyak kendala yang dihadapi. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, dan kami dipersatukan oleh kasih Tuhan dimanapun kami berada. Baik kami sebagai warga jemaat GKP Bekasi, sebagai simpatisan, dan seluruh umat Tuhan yang setia bersekutu bersama kami. Ya Bapa dalam sorga, hadirlah bagi mereka yang saat ini ada di dalam berbagai kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang terus berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya Bapa berkenan melawat mereka. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karo, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragih, Ibu Risma Hutapea, Bapak Raymond Oktosea dan Ibu Lea Oktosea, Ibu Ati Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Bapak Johan Litik, Bapak Jeffrey Sumpeno,
Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Ruliana Aritonang, anak kami Dustin, Bapak Beri Huta Barat, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, dan Saudara David Christian. Bapak di sorga, kiranya Tuhan yang juga menopang segenap keluarga yang mendampingi dan merawat, agar sama-sama boleh dikuatkan oleh kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang berduka karena harus berpisah dengan orang-orang terkasih. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Herling dan Ibu Maria, di mana Tuhan memanggil orang tua terkasih Bapak Dwi Jono. Begitupun kami berdoa bagi keluarga Bapak Siahan dan Ibu Ineke, karena Tuhan memanggil orang tua terkasih almarhum Bapak Dopur Silitonga. Kami juga mau berdoa bagi keluarga besar almarhum Bapak Hisar Marpaung, bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih Bapak Hisar Marpaung. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan dan penghiburan yang sejati. Tuhan, ada banyak hal yang masih saat ini menjadi doa-doa dan kerinduan kami, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hadir bersama seluruh umat manusia yang berharap dan berdoa kepadamu. Tuhan beri kami kekuatan untuk bertahan hingga semua ini boleh kami lewati. Kami bersyukur atas setiap perkembangan yang baik, atas pemulihan yang terjadi di beberapa daerah. Biarlah itu terus boleh berlangsung hingga kami semua keluar dari pandemi ini. Kami boleh menyambut hari-hari di depan di mana kami boleh bersekutu kembali. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan sampai itu tiba, kuatkan kami Bapa, agar kami boleh memasuki hari-hari rahmat Tuhan itu dengan tetap melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami. Berkati dan kuatkan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak dalam rumah tangga kami. Berkati dalam kami berinteraksi dengan banyak orang, khususnya ajar kami untuk lebih peduli kepada situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kami, khususnya yang terdampak langsung karena COVID-19 ini. Berkatilah usaha kami, pekerjaan kami, apa yang kami tekuni. Berkati saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk mendapatkan mata pencaharian yang baru. Kiranya mereka boleh melibatkan Tuhan dalam segala usaha mereka. Dan kami yakini Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami umat Muslim yang pada minggu ini akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kiranya tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur saudara-saudara kami umat Muslim dalam merayakan hari kemenangan, Hari Idul Fitri di tahun ini. Berkati mereka yang tidak dapat berjumpa dan berkumpul dengan keluarga terkasih, agar mereka pun boleh tetap menghayati waktu di mana mereka boleh bersama-sama merayakan Idul Fitri dalam kesederhanaan, dalam situasi dan kondisi yang baru. Dan biarlah keimanan saudara-saudara kami pun semakin dikuatkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan pusat hingga daerah-daerah. Berkati para relawan, tenaga medis, aparat yang terus berjuang bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan kami, penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, inilah syafaat kami, bersama doa-doa pribadi di hati kami, doa-doa setiap keluarga, kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, maka arahkanlah hatimu pada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, sehingga setiap kita mampu mengalami kekuatan dari roh Tuhan yang memampukan kita. Untuk itu sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat Tuhan, selamat malam. Terima kasih karena terlibat dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Sampai jumpa kembali. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sehingga roh Allah nyata di dalam hidup kita. Sampai jumpa kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.